Emiten logistik PT Trimitra Transpersada Tbk memutuskan membagikan dividen tunai perdana senilai 70,96 miliar rupiah dari laba tahun buku 2025. Pemirsa, emiten logistik PT Trimitra Transpersada Tbk memutuskan membagikan dividen tunai perdana senilai 70,96 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Ya, nilai dividen tersebut mencerminkan sekitar 49,1% dari laba bersih perseroan sepanjang 2025 yang mencapai 144,46 miliar rupiah. Emiten logistik PT Trimitra Transpersada Tbk memutuskan membagikan dividen tunai perdana senilai 70,96 miliar rupiah dari laba tahun buku 2025. Keputusan tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Selasa 2 Juni 2026. Nilai tersebut mencerminkan sekitar 49,1% dari laba bersih perseroan sepanjang 2025 yang mencapai 144,46 miliar rupiah. Selain membagikan dividen, perseroan menetapkan dana cadangan sebesar 1 miliar rupiah. Adapun sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung ekspansi usaha. Dalam RUPST, manajemen turut melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah terserap seluruhnya atau 100% hingga akhir 2025. Dana bersih IPO sebesar 138,23 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan fasilitas cold chain melalui pembangunan gudang pendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar, serta pembelian armada light truck tipe cold dan dry. Terkait kinerja keuangan sepanjang 2025 lalu, perseroan membukukan pendapatan konsolidasian sebesar 1,33 triliun rupiah atau tumbuh 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih meningkat 29% secara tahunan menjadi 144 miliar rupiah. Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Trimitra Transpersada Wani Wijaya mengatakan, pencapaian kinerja sepanjang 2025 menjadi fondasi bagi perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis ke depannya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten farmasi PT Piridam Pharma Tbk menyiapkan ekspansi kapasitas manufaktur melalui pembangunan lini produksi 4 dan 5 sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar farmasi nasional yang terus berkembang. Penambahan lini produksi baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas kemampuan perseroan dalam melayani permintaan pasar. Rencana ekspansi tersebut sejalan dengan kinerja keuangan perseroan yang menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pada kuartal 1 tahun 2026, perseroan membukukan pendapatan neto sebesar 766,53 miliar rupiah, meningkat 11,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Piridam Pharma Sintaningsih mengatakan penguatan kapasitas manufaktur menjadi salah satu fokus utama perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain kontribusi berkelanjutan dari pilar utama pertumbuhan yaitu layanan CDMO, pertumbuhan pendapatan juga didorong oleh peningkatan kinerja dari sejumlah produk farmasi berlisensi tinggi yang memiliki nilai tambah dan margin yang lebih baik. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia memperbarui daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC dengan 2 saham baru yang masuk ke dalam daftar, yakni TCPI dan juga MGRO. Meski kian banyak saham yang masuk ke dalam daftar HSC, BI menegaskan hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal. Bursa Efek Indonesia telah mengumumkan sejumlah saham yang masuk dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration. Terbaru pada awal Juni 2026 terdapat 2 saham baru yang masuk daftar. Dengan masuknya 2 saham tersebut, total saham yang masuk di dalam daftar HSC sepanjang tahun ini hingga 2 Juni 2026 mencapai 12 saham. 2 saham terbaru yang masuk dalam daftar dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi yakni saham TCPI yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,1% dari total saham perseroan. Saham lainnya yang juga masuk daftar yakni MGRO dengan konsentrasi kepemilikan mencapai 93,76 dari total saham beredar. Adapun sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah menempatkan sejumlah saham dalam daftar terkonsentrasi tinggi yakni saham WBSA, Brand, DSSA, RLCO, dan ROCK. Terkait daftar terbaru saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi, PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan,
Telah terdapat sejumlah emiten dalam daftar HSE yang mengajukan permintaan audiensi dengan pihaknya selaku regulator. Di saat yang sama, belum ada emiten dalam daftar HSE yang melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat, dan belum ada emiten yang meminta Bursa Efek Indonesia untuk melakukan screening ulang daftar HSE. Sementara itu, meski kian banyak emiten yang masuk dalam daftar HSE, BEI menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Moody's Ratings untuk pertama kalinya memberikan peringkat kredit Baa2 kepada PT Danantara Investment Management. Menurut Moody's, peringkat Danantara disejajarkan dengan peringkat utang Indonesia yang saat ini berada pada level Baa2 dengan outlook negatif. Moody's Ratings untuk pertama kalinya memberikan peringkat kredit Baa2 kepada PT Danantara Investment Management, entitas pengelola investasi yang berada di bawah struktur BPI Danantara. Bersama dengan itu, lembaga pemeringkat global tersebut menetapkan outlook negatif untuk seluruh peringkat yang diberikan. Selain peringkat kredit, Moody's juga memberikan peringkat profesional PBAA2 untuk program Global Medium Term Note tanpa jaminan yang dibentuk Danantara Investment Management, serta peringkat BAA2 untuk obligasi senior unsecured yang akan diterbitkan perusahaan. Menurut Moody's, peringkat Danantara Investment Management disejajarkan dengan peringkat utang Indonesia yang saat ini berada pada level BAA2 dengan outlook negatif. Penilaian tersebut mencerminkan hubungan yang erat antara perusahaan dengan pemerintah, baik dari sisi kepemilikan, peran strategis dalam struktur Danantara, maupun dukungan yang diperkirakan akan diberikan negara apabila diperlukan. Moody's mengkategorikan Danantara Investment Management sebagai government-related issuer dan menggunakan pendekatan top-down dalam proses pemeringkatan. Lembaga tersebut tidak memberikan baseline credit assessment karena perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan, memiliki rekam jejak yang terbatas, serta belum memiliki operasi mandiri yang signifikan. Dengan demikian, faktor utama yang menopang peringkat Danantara saat ini berasal dari keterkaitannya dengan pemerintah, bukan dari kekuatan kredit standalone perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel.